Aku ingin menjadi istrimu, Van. Aku sudah beristri. Apa kamu masih mencintaiku, Van? Ya, aku mencintaimu. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkan istriku. Aku tidak tega menduakannya. Biarkan aku jadi pembantu di rumahmu. Tak apa. Yang penting aku selalu dekat denganmu, Van. Hidup Pak Jokowi. Yang dilaporkan Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM saudara Joko Widodo. Joko Widodonya? Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena yang memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? Karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi, jadi kita kasihan pun sekarang dianggap intimidasi. Ya. Karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji, ini selalu sen kanan belok kiri. Kami tidak bisa mempercayai statement yang zohir, tapi kami kaitkan dengan sejumlah presiden. Ini ilmu tafsir. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu kakaknya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layan. Di penjara atau dimaafkan? Coba tulis di kolom komentar. Roy Suryo CS termasuk Dokter Tipa ini kawan, yang sudah memfitnah Pak Jokowi tentang keaslian ijazah beliau, guys. Anak-anak jenderal, oke? Yang belum follow akun ini, segera pencet tanda plusnya kawan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Dukungan kalian terhadap Pak Jokowi sangat berarti kawan. Guys, akhirnya setelah beberapa minggu laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo CS, Pak Polisi sudah mulai memeriksa Roy Suryo dan Dokter Tipa. Kalau yang lainnya udahlah mangkir, ketakutan. Yang lainnya mangkir, ketakutan, ya. Siap-siap kau Roy Suryo. Siap-siap kau Dokter Tipa. Pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo. Penjara menantimu Dokter Tipa. Ya, guys, dukung terus Bapak Jokowi kita kawan. Boom, 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 meledak bos. Bahkan seorang Presiden Prabowo Subianto saja tidak bisa meloloskan Tifa. Kami izin menyampaikan update tentang penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Ini bunyi pasal ya. Roy Suryo. Maka Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran. Rismon Sianipar lepas dari jeratan hukum. Begini kok disikapi oleh pihak dari sebelah sana dengan Bang Rismon karena sudah diproses secara resmi. Laporan pengaduan sudah dibuat, BAP sudah dibuat, dan saya mendengar dari kepolisian dan siap disidangkan. Jadi
Kemarin kamu sih terlalu emosi, euforia. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Mau menjatuhkan Pak Jokowi. Anda nggak tahu Jokowi siapa? Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma Jokowi. Anda pernah dengar Pak Jokowi kalah? Bahkan oleh Megawati saja dia tidak kalah. Apalagi kalian ini kroco-kroco yang coba mengganggu. Terus Anda berpikir bahwa Pak Prabowo belain. Masalah ijazah di persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Begitu. Terus karena kesian sama kalian. Bahkan Pak Prabowo mungkin mendorong kasus ini cepat selesai dan dipenjara. Agar masyarakat belajar satu hal. Saudara perhatikan tiap kali Pak Prabowo mengatakan apa? Di saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana kita harus belajar menghormati pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Tapi kalian menghina Pak Jokowi yang sangat-sangat dihormati oleh Bapak Prabowo. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Gitu. Jadi jangan mimpi kalian lolos. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, di universitas-universitas dunia. Sudah terima nasib. Istighfar. Sudah mulai permisi sama anak. Anakku Kifariatun baru pulang. Kayaknya beban pikirannya berat. Piye, Nduk? Ya, lenggah kono, lenggah. Gak usah nyuci dulu. Udah, ngobrol sini. Bapak mau tanya, gimana masalahmu tuh yang ikut-ikut kurusui ijazah Pak Jokowi? Bu ya sadar. Ya, sama suami, sama istri, sama keluarga. Mungkin 6 tahun sampai 10 tahun nggak ketemu. Ya, siapa tahu makin bijaksana. Ya.